Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Minggu kita pada pagi hari ini, Minggu ke-6 setelah Trinitatis, Hasito Lusadaon ni debata. Topiknya, penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita menyerahkan hati pikiran kita bersaat teduh. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau benci dan mencerah-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi meninggikan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami mohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus,
supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat yang ke-9 dan maksudnya, jangan engkau berdusta. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan ayat 2. Supaya ku
marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, kiranya Engkau ya Tuhan bermurah hati terhadap kami. Karena itu, ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu saja. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Allah atas pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1. Epistel buat kita pada hari ini dari Markus 12 ayat 41 sampai 44 di bawah judul Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389 ayat 1 dan ayat 3.
kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita untuk memberi persembahan sebagaimana tertulis pada 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 3 sambil kita jalankan persembahan kantong 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada minggu pagi ini diambil dari kitab Perjanjian Lama.
Ulangan pasalnya yang ke-16, mulai dari ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu, tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi. Yesus, lihat umat-Mu yang mendapatkan berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia tahu pada surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi kita umat Kristiani, kita selalu merayakan 5 hari raya besar setiap tahunnya. Itulah yang disebut dengan Natal, Jumat Agung, Paskah, Hari Kenaikan, Pentakosta atau Hari Raya Turunnya Roh Kudus. Tujuan merayakan kelima hari raya itu adalah supaya kita mengerti bahwa keselamatan kita hanya oleh karena anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi Kristus menjadi fokus, menjadi pusat sentris dari seluruh kehidupan umat Kristiani. Tapi jauh sebelum perjanjian baru, orang Israel dalam perjanjian lama juga demikian. Mereka harus merayakan pesta-pesta besar yang antara lain adalah hari raya roti tidak beragi. Mereka juga merayakan Paskah. Mereka juga merayakan Pentakosta. Mereka juga merayakan 7 minggu dan hari raya Pondok Daun. Dan tujuan daripada hari raya Pondok Daun itu ialah agar bangsa Israel mengingat kewajibannya kepada Tuhan setelah mereka selesai memetik buah panen termasuk gandum juga. Jadi semuanya mengarah supaya umat itu mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Memang ada orang berkata bahwa kebiasaan itu belum tentu benar.
Tetapi yang benar itu haruslah dibiasakan. Berarti 5 perayaan orang Kristen, 5 juga perayaan orang Israel dalam perjanjian baru dan perjanjian lama adalah benar. Karena benar maka harus dibiasakan. Saya semasih anak-anak dulu boleh dibilang ada kebiasaan tetapi bisa juga disebut yang dibiasakan. Yaitu bahwa sebelum menabur semai, setiap keluarga itu sudah membawa padi dalam karung. Mereka akan bawa itu ke dalam gereja pada hari yang sudah ditentukan. Mereka mengadakan pertangyangan namanya. Jadi umat itu membawa padi dalam karung, inilah yang bakal disemaikan nantinya. Dan diadakan di sana acara tertentu, yaitu beberapa orang kaum bapak sebagai perwakilan dan juga sebagai ibu-ibu dari sebagai perwakilan. Inilah yang akan mendoakan padi yang dibawa itu untuk disemaikan pada esok ataupun lusa. Dan biasanya setelah pertangyangan itu akan ditemukan banyak karung yang berisi padi, bisa juga itu dalam kula sumur, bisa juga itu dalam empang. Banyak kelihatan di sana karung yang berisi padi. Dan memang karena manusia pada saat itu masih memiliki kebersamaan yang luar biasa, nggak pernah ada orang yang kehilangan semai. Nah, 3 malam setelah padi itu direndam, juga akan kelihatan kebersamaan para petani. Mereka akan membabat di sawah. Tujuannya adalah untuk menabur padi yang bakal semai itu. Dan itu pun harus dijaga sampai semai itu bisa numbuh 3-4 cm. Supaya apa? Supaya burung tidak memakannya. Nah, keberhasilan dalam arti kebersamaan itu tetap akan nyata sampai pada akhirnya. Yaitu nanti para petani juga panennya bersama-sama. Sama-sama memanen padi. Dan ketika para petani ini sudah selesai mengumpulkan hasil panennya dan padinya dikumpulkan dalam lumbung, maka majelis nanti akan menentukan diadakan satu upacara tertentu di gereja, bukan hari Minggu juga, tapi bisa antara hari Senin sampai hari Sabtu. Maka di sana jemaat yang sudah panen itu akan membawa padi ke gereja. Ada yang 40 sampai 50 kilo per keluarga. Dan itulah padi itulah yang terkumpul itu menjadi bagian dari pendeta, forhanger, kas gereja, dan juga sebagai sipalas roha para sintua. Oh, luar biasa memang ya. Aku dulu bapakku forhanger, jadi kalau sudah marpesta gotilon, akulah yang ikut memundak, memikul padi dari gereja ke rumah kami. Palingan bapakku kebagian sekitar 30 kaleng sebagai forhanger begitu. Itu 1 tahun loh. Karena kalau diharapkan persembahan setiap minggu, tidak mungkin itu bisa dipakai dalam operasional yang lain. Karena apa? Di gereja kan banyak kegiatan. Untuk naposo bulung lah, untuk inilah malam lagi. Jadi hanya untuk beli minyak lampu buat Petromax cukup, itu juga sudah syukur. Jadi namanya untuk yang lain-lain dalam keperluan gereja itu ya hasil panen jemaat itulah. Itulah pesta gotilon dan itulah yang disebut dalam konteks perjanjian lama pesta pondok daun. Mengumpulkan hasil daripada pertanian para jemaat itu sendiri. Para jemaat memang masih mengenang ya bagaimana waktu mereka berdoa saat mau menaburkan padi ini menjadi semai. Dan ketika itu sudah ditanam dan dipanen, jemaat sungguh bersukacita membawa hasil daripada pertanian itu. Jadi sebagian dikutip itu dari Mazmur pasal 126 yang mengatakan, orang yang menangis sambil menabur benih
pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kenapa dikatakan di situ ada orang yang menangis? Karena itu sudah hampir penghujung ya. Jadi mengawali, kalau biasanya orang menanam padi itu sekitar akhir November atau awal Desember. Nanti itu akan dipanen pada bulan Mei. Jadi nanti sampai bulan November, Desember berikutnya untuk menabur semai, boleh dibilang hasil panen itu sudah mulai menipis. Tapi mau tidak mau harus dibawa juga padi sebagai semai untuk berikutnya. Ya, jemaat masih memuji Tuhan dan mereka tidak melupakan kebaikannya. Ini menjadi suatu perhatian khusus ini bagi seluruh umat Tuhan ya. Pujilah nama Tuhan dengan tidak melupakan akan segala kebaikannya. Jadi ketika kita bisa tegar memiliki atau menghembuskan napas pagi, itu juga adalah karena kebaikan Tuhan. Bukankah selayaknya kita memuliakan namanya dalam setiap langkah kehidupan kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan hari raya roti tidak beragi? Hari raya ini dirayakan dengan makan roti tidak beragi yang mengingatkan Israel dituntun Allah keluar dari Mesir, dan hari raya ini menjadi ketetapan untuk selamanya. Sama seperti kita, minggu adalah untuk selamanya bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan. Orang-orang Israel juga seperti itu. Mereka harus berkumpul dan itu merupakan suatu peraturan yang menetap. Setiap laki-laki harus menghadap Tuhan di tempat yang Allah sediakan dengan syarat. Tidak boleh menghadap hadirat Allah dengan tangan hampa. Tidak boleh menghadap Allah dengan tangan hampa. Mari kita lihat tema kita pada hari ini yang mengingatkan bahwa penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Kalau ini diterjemahkan bahasa Bataknya, bahasa Angkolanya apa? Penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Mandok terima kasih tu di Batak. Jana marha terima kasih. Jadi tidak cukup saya menyembah Tuhan. Tapi minggu ini kita diingatkan. Saudara harus menyembah Tuhan. Saudara mandok terima kasih tu di Batak. Jana marha terima kasih. Berarti ada materi yang harus dibawa kepada Tuhan. Bersyukur, penyembahan, mengucapkan terima kasih tentu tidaklah sulit ya. Enggak sulit itu, hanya ngomong kok. Itu hanya sebatas ucapan. Enggak ada susahnya orang untuk mengatakan bersyukur. Terima kasih mariho ali Tuhan debata. Enggak ada susahnya. Tapi memberikan terima kasih untuk Tuhan adalah bagian yang paling berat. Tapi tetap juga ya ada orang yang tidak mau bersyukur ya kepada Tuhan. Bahkan ada orang untuk membela diri dia. Dia bilang apa? Dibutuh Tuhan ini katanya. Tuhan tahu kok. Istilah itu adalah hanya untuk membela diri. Memang betul dikatakan bahwa sebelum kita berdoa pun Tuhan sudah tahu apa keperluan kita. Tapi kalau itu yang terjadi, apakah kita tidak berdoa? Tetap kok berdoa. Yesus ajarkan berdoa. Walaupun sebelum kita mengucapkan, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Jadi jangan sekali-kali bela diri hanya mengatakan Tuhan tahu. Betul, Tuhan itu memang Maha tahu. Penyembahan itu memang proses. Penyembahan itu adalah cara pemujaan. Itulah yang kita lakukan dalam ibadah. Kita bernyanyi, kita berdoa, kita mengucapkan pengakuan iman. Tetapi
Apabila tidak terdorong dari hati dan pikiran yang tulus, maka semuanya itu tidak berguna. Harus terdorong dari hati yang tulus. Nanionjar ni tondi itu ya. Bukan sembarang ngomong supaya benar-benar itu berguna bagi Tuhan. Jadi kalau kita beribadah harus fokus. Satu arah, lihat kepada pengkhotbah itu, lihat kepada liturgos itu. Ketika pembacaan epistel, lihat pada pembaca epistel itu. Ketika dua syafaat, lihat pendua syafaat itu. Itulah fokus. Jadi kalau disebut penyembahan atau sembah itu berarti saya harus menunduk, patuh. Patuh segalanya. Tubuhku patuh, rohku, pikiranku juga harus patuh. Jadi sangat bertentangan. Kalau ada jemaat jalan-jalan keluar masuk dalam situasi penyembahan atau beribadah, dia sudah melawan penyembahan itu. Untuk itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bawalah persembahan kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak memberi persembahannya. Mungkin karena merasa jumlahnya kurang memadai. Ada yang berkata tadinya sih aku sudah niat mau memberi. Tapi karena merasa terlalu sedikit, malu dilihat orang dan lain-lain. Akhirnya aku tidak jadi kasih persembahan. Ini juga hanya pembelaan diri. Ada juga orang karena memang tidak rela. Enggak rela dia ya. Ntar kalau aku kasih ini, enggak ada dong uang kantongku katanya. Itu adalah karena memang dia tidak rela. Hal seperti ini haruslah dihindari oleh setiap umat yang merayakan 5 perayaan umat Kristen itu. Dalam memberi persembahan bukan perkara besar, tetapi niat. Tadi dalam epistel kita sudah diingatkan dalam Markus pasal 12. Harus ada niat dan ingat kualitas kasih dalam memberi itu adalah lebih penting. Ada enggak kualitas ketika saya mau memberi? Kalau hanya memberi supaya dilihat orang, sia-sia artinya. Tapi benar saya memiliki niat yang baik untuk memberi dan inilah yang bisa aku berikan begitu. Ingatlah bahwa kewajibanmu kepada Tuhan. Ingat kewajibanmu kepada Tuhan. Kenapa kalau di dalam pemerintahan kita lebih takut daripada kepada Tuhan? 3 hari enggak bayar listrik, lewat waktu takut diputus tak? 3 hari air lewat dari batas tidak dibayar, takut putus. Tapi kalau untuk Tuhan bertahun-tahun kita tidak pernah takut. Padahal harusnya kita lebih takut kepada Tuhan. Ada orang yang tidak pernah memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Bahkan untuk itulah kita diingat. Ingatlah kewajibanmu kepada Tuhan. Jangan sampai kita mati tidak pernah memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Ada jemaat yang tidak pernah, ada juga ya. Termasuk dalam situasi pandemi COVID-19. Apakah kita mengurangi persembahan atau tidak mau memberi sama sekali? Kalau kita mau jujur, betapa tidak adilnya kita sama Tuhan. Kita mau supaya Tuhan itu memperhatikan kita. Kita mau supaya Tuhan selalu melihat keinginan kita. Kita mau supaya Tuhan melihat perasaan kita dan juga kebutuhan kita. Nah pertanyaannya, apakah kita memperhatikan Tuhan sebagaimana kita ingin diperhatikan? Aku hanya ingin diperhatikan, tapi aku tidak pernah memberikan perhatian. Sekalipun kita dalam situasi pandemi COVID-19, namun yang pasti Tuhan tetap memperhatikan kita.
Jadi jangan biarkan COVID-19 menghalangi kita untuk menyembah dan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dan ingat, kesulitan tidak boleh menjadi alasan untuk memberi dan berbagi. Amin. Kita bernyanyi. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin kepadamu bersyukur dalam nama Putramu. Marilah kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa dengan segala kerendahan hati kami untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami sering hanya ingin diperhatikan tanpa memperhatikan. Kami hanya ingin menerima tanpa harus memberi. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya penyembahan dan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan adalah merupakan kewajiban kami dalam hidup ini. Tuhan telah lebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami. Oleh sebab itu kami harus juga memberikan yang terbaik. Buka hati dan pikiran kami senantiasa untuk mengenang betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Sehingga tidak akan ada yang membatasi kami untuk berbuat yang terbaik terhadap Tuhan dan juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan melihat akan kerinduan umat-Mu supaya boleh bersekutu bersama di rumah-Mu yang kudus. Namun oleh karena pandemi COVID-19 menjadi penghalang bagi jemaat Tuhan untuk boleh berkumpul. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa. Kami menyerahkan harapan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan jauhkan COVID-19 dari bumi Indonesia dan juga dari seluruh dunia ini. Agar umat Tuhan boleh kembali bersama-sama bersekutu di rumah-Mu dimanapun berada. Kami berdoa bagi pemerintah kami, presiden dan juga aparatnya yang berusaha terus-menerus untuk memutus rantai COVID-19. Tuhan berkati pemerintah kami, perlengkapi juga mereka dengan hikmat yang daripada-Mu, agar pemerintah kami mendapat solusi yang tepat untuk menolong masyarakat yang sudah begitu banyak menderita. Bukan hanya sakit, tetapi juga Tuhan melihat betapa sedihnya ekonomi bangsa kami saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan menolong pemerintah kami. Tuhan juga memberkati para tenaga kesehatan yang menjadi barisan terdepan dalam memberikan kesembuhan bagi bangsa kami yang sudah terpapar oleh virus corona. Perlengkapi setiap para tenaga kesehatan kami. Duluan mereka Tuhan jauhkan dari segala virus corona. Supaya mereka mampu untuk merawat saudara-saudara kami yang sudah terpapar. Dan biarlah oleh perawatan para tenaga kesehatan, saudara-saudara kami yang terpapar saat ini dapat memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan, sehingga boleh kembali ke rumah masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa bagi satu keluarga yang dalam minggu ini berduka cita oleh karena Tuhan telah memanggil orang tua mereka, bapak mereka, keluarga Sintua Hapohan. Biarlah penghiburan yang daripada Tuhan nyata di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah duka ini bukan menjauhkan mereka daripada Tuhan, tetapi justru semakin mendekat dan berserah kepadamu. Terima kasih Bapa.
Kami berdoa juga bagi pimpinan gereja kami GKPA. Dari pucuk pimpinan, para pendeta, para majelis, dan juga seluruh jemaat GKPA dimanapun berada. Tuhan berkati kami sekalian supaya kami dapat melihat betapa besar pengharapan yang Tuhan sediakan bagi setiap umat-Mu yang percaya kepadamu. Apabila ada jemaat Tuhan saat ini yang dalam situasi sakit, Tuhan yang memberkati, yang menjamah, supaya mereka beroleh kesembuhan sebagaimana sedia kala. Terkhusus bagi amang kami Opung Godang David Siregar. Tuhan melihat akan keadaannya saat ini. Kami serahkan dia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berikan yang terbaik, dan bukan hanya menurut kami tetapi juga menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati pelayan-Mu di tempat ini. Perlengkapi mereka dalam berbagai-bagai hal, supaya walaupun ini merupakan ibadah streaming yang boleh terlaksana, semuanya adalah oleh karena pertolongan Tuhan bagi para pelayan-Mu. Cukupkan segala kebutuhan operasional gereja-Mu di tempat ini. Dan biarlah seluruh jemaat Tuhan mau membuka hati dan pikirannya untuk memberikan persembahan demi perjalanan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan kami. Terpuji nama Bapa kekal selamanya. Dan dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan yang ketiga. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita sekalian. Horas.